Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Tentu kita bersyukur, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu bukan dalam rangka bermaksiat. Subhanallah, kita bertemu pertama kita bisa bersilaturahim. Bagi orang beriman itu kalau biasa dan sesadar-sadarnya kita terbiasa bersilaturahim satu sama lain minimal setiap hari 5 kali. Karena kita berjumpa di rumah Allah seperti ini. Silaturahim ini insya Allah Bapak Ibu, bagaimana kita tidak akan bersyukur kepada Allah. Kata baginda Nabi, insya Allah umur kita dipanjangkan oleh Allah SWT. Tidak hanya umur panjang, tapi juga rezeki kita akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Taala. Ini bukan bahasa saya, tapi Nabi yang menyampaikan kepada kita. Ini juga ada dia sedikit ya. Man arada atau man ahabba ayyusita lahu fi rizqih wa yukthir lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa ingin, kata Nabi, suka ingin atau dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Makanya jenengan setiap ke masjid 5 waktu, selain juga merespon perintah Allah, niatkan pula Pak, ini silaturahim antar waktu. Jadi nanti niat yang seperti itu, karena setiap amal dilihat oleh Allah dari niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sehingga nanti jenengan 5 waktu niatkan selain merespon perintah Allah, kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah salat berjamaah di masjid ini, tapi juga saya berjumpa dengan saudara saya. Itu kata Nabi, umurnya panjang, rezekinya lancar. Subhanallah. Apa maknanya jemaah sekalian? Umurnya panjang, rezekinya lancar. Maknanya bukan nanti kemudian umur kita di atas 100 tahun. Enak juga Pak. Orang kalau sudah usianya 100 tahun itu merepotkan banyak orang. Ya, merepotkan anak, mantu, cucu, dan semuanya jemaah sekalian. Dan Nabi sudah memberikan arahan kepada kita, rata-rata umur umat itu antara 60-70 tahun. Dan semua kita ini sudah ada batasan umur yang Allah berikan kepada kita. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada batasan umurnya, dan bisa lebih dan bisa kurang. Lalu apa makna orang kalau silaturahim dipanjangkan umurnya? Maknanya, insya Allah Pak, sisa umur kita menghadapi kematian ini, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari yang kita lalui, banyak kita memperoleh amal saleh. Ya,
Karena mohon maaf Bapak Ibu, sekarang banyak orang semakin tua bukan semakin dekat dengan Allah, semakin tua namuan, semakin tua kesimpulan, semakin tua tidak jelas arah hidupnya. Insya Allah kalau sudah terbiasa begini, 5 waktu ke masjid, niatkan juga silaturahim antara waktu seperti dengan saudara-saudara kita berjumpa di rumahnya Allah. Insya Allah hari-hari kita semakin hari semakin sadar, sehingga banyak sang yang kita bawa di saat menghadap Allah SWT. Itulah makna umur panjang, sisa umurnya banyak barokahnya. Yang kedua, yusibtahu rizki, rizkinya juga dilancarkan, dimudahkan. Basatatul rizq namanya kalian. Satu sisi kita juga paham, masing-masing kita ini Pak rezekinya sudah ada takarannya juga dari Allah, ada kaplingannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak bisa kurang. Buat saya bab ini masyarakat muslimin akidah Pak. Sehingga kalau kita sadar bab rezeki ini, jenengan tidak akan menghalalkan segala cara. Ya, tidak akan tipu sana, tidak akan tipu sini, mengurangi timbangan sana, mengurangi timbangan sini. Naam, dicari di sini Allah, karena Allah sudah menyiapkan buat kita. Kata Nabi, demi Allah, tidak akan meninggal seorang manusia la yamuta ahadun hatta yukammila rizqah atau yutimma rizqah, sampai Allah menyempurnakan rezekinya. Jadi rezeki dan ajal ini maksud muslimin berjalan bersama-sama. Lalu apa maknanya Ustaz? Orang kalau sudah turahim itu rezekinya ditambah. Maksudnya apa? Rezekinya Pak penuh dengan keberkahan. Ada tambahan keberkahan. Subhanallah ya. Dan ini Pak, tolong kita sadari betul. Rezeki ini kalau sudah berkah maksud muslimin, walaupun penghasilan kita Pak setiap hari 50.000, 100.000, anak 3, anak 4, merasa begitu pula. Saya tidak sekali 2 kali mendapatkan fenomena seperti itu di lapangan. Beberapa sahabat-sahabat kami 5 waktu ke masjid, tak punya masalah dengan siapapun, pula silaturahimnya jalan luar biasa. Logika kita masa cukup sih gaji di bawah 5 juta, anaknya 4. Tapi subhanallah bisa dikolakkan sampai di perguruan tinggi. Dari mana Allah? Itulah rezeki, barokahnya rezeki. Betapa banyak juga jangan kalian kita mengukur orang udah hebat, rumahnya modern, di depan rumahnya juga ada satpam, parkiran mobilnya bisa muat sampai 5 mobil, di belakang ada kolam renang, tapi masuk sumpah. Banyak contoh-contoh seperti itu. Nah, Nabi mengatakan kepada kita, kalau orang suka silaturahim, rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita itu barakah. Masya Allah. Kalau sudah barakah ya ini enak Pak. Sampai merasa berkecukupan, tenang hidup kita ini muslimin. Oke, ini bukan pembahasan saya pada malam ini. Yang jelas kita bersyukur, niatkan Bapak, Ibu, malam ini kita duduk bersama, bersilaturahim antar waktu seperti ini, merespon perintah Allah. Nabi sudah menjamin umur kita barokah, rezeki kita juga barokah. Subhanallah, silaturahimnya dikemas lagi Pak. Dikemas dengan kemasan apa? Sepakat malam ini maghrib sampai isya, silaturahim kita kemas dengan kemasan ngaji bersama. Allahu Akbar, ngaji bersama. Ngaji, kita ngaji sekarang ya. Saya jadi teringat ada sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir, Abu Hurairah juga mengangkat hadis ini dari Bukhari Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari sekian banyak rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah ya. Ini rumah kita bersama. Ya. Tidak bisa didominasi oleh 1-2 orang. Kalau sudah bernama masjid harus siap, ini miliknya Allah. Baitullah. Ya, apa kata Nabi? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari sekian banyak rumahnya Allah.
Berkumpul yang bagaimana? Subhanallah. Nabi mengapresiasi Pak pertemuan kita malam ini. Yatluna kita baru dibacakan di situ ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuhu fima bainahum. Kemudian dibedah Pak. Ngaji bersama. Yatadaras ngaji bersama. Persis sebagaimana malam ini kita lakukan. Saya sudah menerangkan ini dulu. Ini apresiasi Pak buat kita. Makanya saya kalau ngaji begini saya serius jemaah sekalian. Saya tidak asal-asalan. Saya belajar di rumah. Tema apa yang pas untuk saya sampaikan. Karena kita berada di rumahnya Allah. Dan saya harus menyampaikan yang terbaik. Firman-firman Allah dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika masuk ke masjid, di Masjid Nabawi pada waktu itu, melihat sekelompok orang beda-beda, Pak. Yang satu salat terus. Kata Nabi, ini yang salat bagus. Yang satu baca Quran sendiri, Pak. Nah, ini bagus. Yang satu zikir, dia baca tasbih, itu juga bagus. Yang satu berdoa, itu juga bagus. Semuanya di rumah Allah, di masjid seperti itu. Terus ada satu kelompok umat berhalaqah gitu, Pak, kayak ngaji bersama, membedah ayat-ayat Allah. Ngaji persis sebagaimana kita lakukan begini ya Mas kalian. Nah, aku duduk di sini kata Nabi. Aku lebih suka bergabung dengan orang yang ngaji bersama. Kenapa? Bu'istu ma'alima. Aku diutus oleh Allah menjadi mu'allim, menjadi pengajar. Pengajar ini maksud muslimin orang yang menuntut ilmu Pak, dan menyebarkan ilmu. Itu para malaikat, binatang dimanapun pula, hatta ikan di laut mendoakan kepada kita semua. Nah, apa kata Nabi? Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dan sekian banyak rumahnya Allah. Berkumpul yang bagaimana? Dibacakan di situ ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuhu fima bainahum. Kemudian ngaji bersama. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatkumul malaikah wa dzakarakumullahu biman 'indah. Ini malam ini Bapak Ibu turun yang namanya sakinah. Tahu sakinah Pak? Biasanya kalau kita sakinah ingat waktu kita nikah ya. Orang kalau nikah di situ ada apa? Ada sakinah, terus ada mawaddah, ada rahmah. Masya Allah. Cuma sakinahnya orang nikah itu dirasakan 1 tahun pertama. Mantan baru itu bilang betul, saya merasakan sekali. Nanti masuk tahun kedua sudah punya anak, kelihatan aslinya masing-masing. Iya kan? Lebih banyak godaan Pak. Kalau ingin langgeng sakinahnya itu, tolong sibukkan dengan ngaji begini. Suasana sakit terbawa Pak sampai ke rumah kita. Sampai perhatikan rata-rata keluarga yang bermasalah, sakinahnya bermasalah, pasti penghuninya jarang ke masjid. Pasti penghuninya jarang ke pengajian-pengajian seperti ini. Ya. Orang kalau ngaji begini, kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka yang namanya sakinah. Karena yaskudu apa? Sifatnya sakinah. Barangnya sakan. Orang Arab mengatakan aina sakanuka, di mana rumahmu? Diambil dari kata sakana yaskudu sakan. Sakan. Ini asalnya mahasiswa namanya sakan al-talaba. Tempat asrama mahasiswa, sakan. Ya, sakan itu rumah, manzil, bait, sakan itu rumah. Makanya orang kalau punya rumah tidak ada sakinah Pak, gagal teman kalian. Rumah dinamakan sakan karena itu tempat kita menumpahkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Apa yang tenang jemaah sekalian? Kata Nabi, kata para ulama, itu pertama sakinah fikriyah, tenang pikirannya. Orang kalau ngaji ya, pikiran kita jadi jernih, berpikir waras, tenang. Ya. Ada masalah, tapi kita berpikir tenang, bisa menghadapi semua itu. Yang kedua, sakinah ruhiyah, tenang pula rohaninya. Ada sakinah fikriyah, ada sakinah apa? Ruhiyah. Jiwanya tenang, sumpah.
nggak galau, ya, nggak merasa banyak masalah. Ada masalah, Pak, tapi siapa yang bisa berselancar dengan masalah itu? Ya? Kenapa? Pengaruh kita ngaji begini, Mas. Sadar, Allah ketika kasih masalah sama saya, itulah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa saya. Allah ingin meninggikan derajat saya. Ada kesadaran begitu, Mas Muslim. Akhirnya pikiran kita tenang dan rohani kita juga tenang. Termasuk juga ada sakinah jasadiyah, tenang pula fisik kita. Orang kalau suka ngaji pada sakit-sakitan, jangan sakitan karena terbiasa ketemu dengan teman-temannya. Ya, sambil senyum saja Pak, membuat kita waras ya Pak. Betul Pak, ketemu dengan orang-orang saleh, selesai masalah kita. Karena ada solusi Pak. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghasyatumur rahmah. Malam ini turun rahmatnya Allah SWT. Karena kita betah di masjid ngaji bersama. Tahu rahmah ya? Ar-rahmatu itu diambil dari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Rahim itu nama Allah. Pemilik rahmat itu sendiri. Ya, yang menimbulkan rahmat itu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat itu mencakup segala sesuatu dan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kita semua ini kita ada diberikan karena kita ada takwa dan kita meyakini akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada turun rahmat kepada kita. Kasih sayang Allah. Allah mencintai kita manusia. Ya Allah. Jadi sampai apa? Langsung zat yang menciptakan kita cinta sama kita. Apa kata Nabi? Saya teringat hadis yang lainnya sekalian. Inna Allah, sesungguhnya Allah idza ahabba 'abda, Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, mencintai kita. Ini malam sampai dicintai oleh Allah. Nah, Allah katanya Pak memanggil Jibril. Malaikat Jibril yang dipanggil Allah. Jibril ini panglimanya para malaikat. Itu Jibril dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jibril, inni uhibbu fulan. Sudah bagus. Jadi gimana? Inni uhibbu fulan. Saya cinta kepada fulan. Allahu Akbar. Allah Pak menyampaikan langsung kepada Jibril. Terus kata Allah, fa'hibhu, maka kau wajib mencintai fulan. Jadi malam ini sampai Pak dicintai Allah dan dicintai oleh siapa? Jibril. Jibril tak kuat dari makanya. Pada dan Jibril ahlas sama. Jibril katanya memanggil Pak penghuni langit semua Pak. Para malaikat yang dalam kendali dia itu dipanggil oleh Jibril. Inna Allah yuhibbu fulan. Allah mencintai fulan yang duduk di masjid itu, yang ngaji karena Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintah untuk mencintai fulan, aku dan aku mencintainya. Maka kalian semua wajib mencintai mereka semua. Bapak, Ibu, apa kata Nabi? Fa yuhibbu ahlus sama. Seluruh penghuni langit, para malaikat di langit Pak, mencintai kita semua malam ini Pak. Mohon maaf, ada karunia yang lebih indah daripada ini Pak. Penghuni langit semuanya, Allahnya, Jibrilnya, seluruh malaikat cinta sama kita. Kata Nabi, fayudha'u lahul qabul, letakkan pada mereka itu al-qabul, diterima Pak. Doa sampai diterima, hajat kita sampai diterima. Makanya Pak kalau ngaji begini, jangan cepat-cepat pengen pulang. Jangan sedikit belajar Pak. Selesai pengajian. Bawahnya tenang aja nikmati. Bahkan kalau sampai Pak, segera Pak, tidak sama Allah. Karena doanya sampean itu didengar oleh malaikat dan diamini oleh malaikat. Lihat hadis berikutnya. Wa haffathumul malaikat. Dari situ kemudian malaikat Pak, mungkin sampai tidak sadar sekarang nih Pak. Kalian, ini ribuan malaikat Pak turun. Satu persatu kita di sini ya Mas. Kalian satu persatu Pak. Selama sampai konsentrasi dengan pengajian kita ini didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berdoa malaikat, bukan Ustaz Drein lagi. Bukan kiai lagi Pak, ya, bukan ustaz lagi yang mendoakan Pak, tapi yang mendoakan langsung malaikat. Malaikat kalau berdoa Pak, tembus ke atas Allah, didengar oleh Allah, karena malaikat punya doa Pak. Sampai kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau kita merasa Pak, tidak pede dengan doa kita,
datang ke pengajian itu, datang dan tunggu doa terakhir. Siapa yang baca doa itu? Kenapa? Karena doanya akan diamini oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah tempat, dipertegas di hadis yang lain, innal malaikata tadau ajnihataha ridwan litalibil ilm. Para malaikat katanya Pak melepaskan sayapnya, artinya turun jemaah kalian. Ridho kepada kita yang sedang ngaji begini, masyaallah muslimin. Kemudian berdoa, ngangkat tangannya, doanya 3. Allahumma firlahu, ya Allah, ampunilah orang ini. Sampai mendapatkan doa pengampunan dari malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmati orang ini. Curahkan cintamu dan kasih sayangmu pada orang ini. Allahumma tub alaih, ya Allah, buka pintu pertobatan kepada orang ini. Pak, malaikat itu untuk mereka. Saya yakin ya kalian dosa-dosa sampean, kalau sampean ikhlas datang ke sini, tidak punya tujuan apa-apa, murni karena Allah. Jemaah sekalian, dosa-dosa kita ini Pak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yang paling penting pengakuan Allah sendiri kepada kita. Disebut dalam hadis itu yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man inda. Malam ini Allah juga memproklamirkan dirinya. Ya malaikat, disaksikan ya, yang duduk di masjid apa ini Pak? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ilamal Quran. Ar-Rahman. Ceritanya Ar-Rahman Pak. Itu dari sama ya. Jemaah sekalian yang duduk di Masjid Ar-Rahman dan masjid-masjid yang ada kajian begitu, saksikan. Yang ada di masjid itu semua mereka aku ampuni dosanya tanpa kecuali, kata Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya bersyukur Pak malam ini dilibatkan bisa bersilaturahim dengan jenengan semua. Nah saudara, tapi tidak tahu nanti Pak setelah ini kita balik kepada habitat kita masing-masing, ke rumah kita masing-masing. Di rumah kita ada HP kita, ya. Di rumah kita ada televisi kita. Di rumah kita ada parabola kita. Halo, di rumah kita Pak nanti tinggal 1 bola, siapa yang main nanti Pak? Kita untuk siapa, ada kurang tahu itu. Ini ujian buat kita. Saya yakin jenengan ingin selama-lamanya ingin mendapatkan pengawasan Allah ya, ingin mendapatkan jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Izinkan malam ini saya menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Abu Umamah Al-Bahili, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunan itu, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Biasanya hadis Pak kalau sudah dikritisi dan dikomentari oleh beliau itu biasanya hadisnya hadis terpilih betul. Beliau menyampaikan, Rasul bersabda kepada kita, salah satu, ada 3 macam potret manusia, gambaran manusia, model manusia. Kulluhum, semuanya ini, 3-tiganya ini, dhaminun 'ala Allah. Hidupnya dijamin oleh Allah. Jadi menjamin siapa Bapak? Yang menjamin siapa? Allah. Bukan anak kita yang sukses, bukan atasan kita yang menjamin, ya, bukan karir kita, bukan jabatan kita, ya, bukan Pak Prabowo juga Pak yang menjamin, ya, bukan Bu Risma, tidak ada Bu Risma, ya, bukan Pak Erik atau Bu siapa, tapi bukan, dan bukan yang menjamin siapa? Allah. Kami tahu apa jaminannya itu. Dengarkan baik-baik jemaah sekalian. Apa jaminannya? Kata Nabi, in asya, yang pertama kalau dia hidup. Kita kan hidup ya. Hidup. Kalau sudah dalam jaminan Allah, kalau hidup, ruziqah wa kufiyah. Rizkinya dijamin dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Oh. Dan saya pegang betul ini. Dan saya nikmati betul. Jadi balik lagi, ada 3 model manusia, 3 macam manusia, 3-tiganya
dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah, apa? Kalau dia hidup, rizkinya dijamin dan wakufiyah, dicukupi apa? Semua kebutuhan hidup. Sampai tidak akan banyak curhat kemana-mana. Agak. Terus apa lagi? In mata kalau dia mati, apa jaminannya? Adkhalahullahu jannah, langsung Allah masukkan ke surga. Ya salam. Di dunia rizkinya aman, dicukupi semua kebutuhan hidupnya, mati masuk surga. Pingin tidak jemaah sekalian? Ya apa tidak pingin? Perhatikan 3 model orang ini. Yang pertama, idza dakhala baitahu fasallama ala ahlihi fa huwa dhaminun 'ala Allah. Setiap orang yang masuk ke dalam rumahnya, kita ini balik rumah ya. Terus dia sebarkan salam, kedamaian, rahmat Allah, kasih sayang, keberkahan hidup. Dia sebarkan pada istrinya. Istri juga begitu nyambut suami. Pokoknya masuk rumah Pak, tenang. Masuk rumah tidak ada masalah. Orang seperti itu pasti dijamin kehidupannya dunia akhirat. Nah, saya ingin menggarisbawahi sedikit masalah ini. Sekaligus mau jadi evaluasi Pak buat kita semuanya. Termasuk saya berbicara ini Pak. Sampai ketika masuk rumah itu merasa tenang tidak Pak? Halo, ini perlu jadi perenungan buat kita semua. Demi Allah saya bersumpah. Kalau jenengan bermasalah dengan istri bermasalah dengan suami, anak ada gap yang mengenal lebar dengan orang tua tidak peduli sama anak, masuk rumah sumpah, itu dicabut Pak jaminan Allah dalam kehidupan kita. Tolong disadari, rumah ini, rumah tangga yang sampean bangun, ini sebenarnya sampai sedang mengokohkan tanda kebesaran Allah. Saya lagi, rumah Pak, saya ketika masuk ke rumah berjumpa dengan ibunya anak-anak yang tadinya haram, ketika saya nikahi jadi apa? Jadi halal. Itulah tanda kebesaran Allah. Ya, rizki ketika saya bujang saya nikmati sendiri, begitu saya nikah saya berbagi rizki ini kepada siapa? Kepada istri. Dan istri melayani saya, menservis saya, memasakkan untuk saya, membuat tenang rumah saya. Ini sampai tak disadari Pak, sedang mengumpulkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum apa? Azwaja. Apa semua kan? Ini ayat 3 Pak ya. Dari tanda-tanda kebesaran Allah menjadikan di antara kalian berdua ini berpasang-pasangan. Jadi orang ketika sudah masuk ke rumahnya Pak, berjumpa pasangannya masing-masing, itu sampai Pak telah mengokohkan, walaupun ayat Allah sudah kokoh Pak, tanda kebesaran Allah. Ketika sampai membuat rusak rumah tangga ini, apalagi sampai cerai Pak, sampai berhadapan dengan Allah SWT. Allah tak akan peduli kepada orang yang bermasalah dalam rumah tangganya. Makanya Nabi Yakin sampai mengatakan baiti, apa semua namanya? Baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Sampai merasa tidak setiap masuk rumah masuk surga. Halo, ayo Pak, kita renungi bersama-sama. Termasuk saya secara pribadi itu. Merasa tidak masuk rumah saya masuk surga ini. Istri saya bidadari saya. Gitu. Di luar saya banyak godaan Pak. Begitu masuk ke rumah tenang saya ini. Nabi sini pakai salam Pak. Salam alaikum, menebarkan kedamaian Allah, menebarkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, menebarkan keberkahan hidup. Masuk rumah apa kata kita? Ini buat orang laki-laki dulu ya.
Tolong Pak biasakan ya. Problem di lapangan jangan dibawa ke rumah. Karena kita masuk rumah, masuk surga Pak. Baiti jannati. Rumah tangga pun surga, di surga itu Pak tidak ada cekcok. Di surga itu Pak tidak ada perselingkuhan. Di surga itu tidak ada maksiat Pak. Di surga itu tidak ada orang ngamuk jemaah sekalian. Baiti jannati, apa kata Aisyah? Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu setiap masuk rumah salam, dia berikan salam kepada kami. Bassam, apa bassam? Senyum lagi. Dhahak, menunjukkan rindu banget Pak kepada istrinya. Padahal tiap hari ketemu. Bassam, dhahak, wa tasawwur. Nabi terbiasa setiap masuk rumah pakai apa? Siwak, karena Nabi punya kebiasaan mencium kening Ibunda Aisyah dan istrinya yang lainnya, Mas sekalian. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap masuk rumah sambil mencium kening istri ya? Gimana mencium istri Pak? Oh, mulutnya bau. Apalagi nyebur sana nyebur sini. Mau gini Pak? Melempos terus ya Mas sekalian. Monggo Pak. Saya bahas masalah ini, kita sedang berbicara ketenangan hidup, bicara dhamanatullah, jaminannya Allah Pak. Sampai ketika senyum sama istri Pak, Allah tersenyum sama sampai. Sampai Pak ketika kemudian membahagiakan istri, Allah pasti membahagiakan kehidupan kita. Sampai lihat Pak, orang-orang Pak yang para suami Pak yang akrab dengan istrinya Pak, semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata orang yang banyak bermasalah dalam pekerjaannya, urusan kantornya, urusan pekerjaannya, segala macam, pasti juga bermasalah dalam urusan tangga. Itu Nabi Pak menyampaikan kepada kita, jangan main-main dengan urusan keluarga. Ibu jangan tersenyum dulu Bu. Aisyah juga begitu. Ketika dengar Nabi mau datang ke rumahnya, mohon maaf, Nabi Aisyah dan Ibu menenangkan bejana yang terisi air, karena waktu itu belum ada cermin. Jadi mengacanya itu sama air yang diterangkan. Merapikan rambutnya. Dia bersolek untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disambut Nabi dengan rasa bahagia ma'asyar muslimin. Jadi ada sambut menyambut, tidak dasaran terus Bu. Nah, tunjukkan performa yang terbaik menyambut suami. Di luar Bapak Ibu, di luar godaannya menggoda suami itu luar biasa. Yang mau senyum sama suami itu juga banyak masalahnya. Terus masuk ke rumah, ibu tidak ada senyum. Apapun penghasilan yang dibawa oleh suami, selama ibu tahu dia keluar karena Allah, terimalah dengan lapang dada. Justru disitulah ada keberkahan dari Allah, ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibu banding-bandingkan suami ibu dengan suami orang, setan masuk di situ Pak untuk menggoda manusia. Di bab ini ma'asyar muslimin, dhamanatullah, jaminan Allah dirusak. Maka hati-hati, khususnya mempelai junior Pak, apalagi mempelai senior Pak. Saya berharap jenengan semakin tua saudara semakin apa? Semakin besar. Nah, saya menikmati betul. Saya sekarang umur 61, istri saya 56 kan, 57. Buat manten dulu terus. Kamar Pak harus bau lupa Saudi itu juga mainkan terus Pak. Masuk itu suasana enak. Harus dijadikan baiti jannati. Mohon maaf, Nabi itu Pak tidak pernah menceritakan masalah-masalah di lapangan kepada istri. Problem-problem dakwah di lapangan, habis jihad, sahabat yang dicincang, yang dibunuh, tidak pernah cerita kepada istri. Masuk ke rumah, baiti jannah. Tak mikir yang Pak, saya ingin bersenang-senang dengan ibunya anak-anak. Saya ingin ngurus anak-anak, membesarkan anak-anak, ingin duduk dengan anak dan ibunya anak-anak, dengan suami ibu, bapaknya anak-anak. Masuk ke rumah, tidak ada yang dibicarakan lain Pak. Saling menunjukkan yang terbaik satu sama lain. Dengan pasti mendapatkan jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang kalau saya bahas kemana-mana jalan sekalian. Nah, yang kedua apa?
Karena ini saya lihat masjidnya baru Pak ya, dari musola jadi masjid teman sekalian, luar biasa. Nah, disampaikan sama Nabi, idza kharaja ila masjid fa huwa dhaminun Allah. Setiap orang yang melangkahkan kaki yang menuju masjid, saat itu orang itu dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, tolong Pak ya, ramenya jangankan ada pengajian begini Pak. Saya berharap 5 waktu ramaikan seperti ini. Kalau sampai ingin mendapatkan jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid rumahnya Allah. Pastikan sampean Pak masuk ke masjid seakan-akan sampean masuk ke Masjidil Haram. Ini perwakilan Masjidil Haram. Ini perwakilan Masjid Nabawi. Ini perwakilan Masjidil Aqsa. Pastikan Pak. Di sini ada Allah. Kami dinamakan Baitullah. Sekaligus Allah mengakui dengan sebagai ahli iman. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa dzakara Allah katsiran. Jemaah sekalian, orang yang memakmurkan masjid itu bukan takmirnya saja, Pak. Pemakmur masjid yang 5 waktu ke masjid. Hobinya di masjid. Senang tinggal di masjid. Bahkan masjid dijadikan rumah keduanya, jemaah sekalian. Pikirannya Pak, saya berpikir rumah, ya apa masjid itu? Buktikan jemaah sekalian. Saya secara pribadi yang banyak mahasiswa saya di sini, saya mewakafkan diri saya Pak untuk masjid. Bahkan saya sekarang buka sekolah kampus untuk mencetak imam masjid. Dan semuanya saya gratisin Pak. Mahasiswa saya dari mulai Aceh sampai Papua, makannya, sekolahnya, semua di situ. Saya tidak mau main di bawah seperti ini. Kenapa? Saya ingin mendapatkan jaminannya Allah SWT. Apa yang kita cari Pak sekali? Sampai turun ke dunia ini Pak untuk beribadah. Ibadah yang sebenarnya ya di masjid ini. Tuh. Yang kedua, Bapak, saya memahami betul kita ini manusia, bukan malaikat. Ya. Kita punya nafsu, punya hawa nafsu, punya syahwat. Pak. Terkadang kita terjebak dengan yang namanya dosa dan kesalahan. Sampai tidak punya putus asa datang ke rumah sini, Pak. Perbaharui sekalian, salat 2 rakaat di masjid, mojok di situ Pak atau di sini, angkat tangan sampean. Al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid ini rumah bagi orang yang merasa bertakwa kepada Allah. Itu Nabi mengatakan ya Mas sekalian. Jadi untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita, sampean lihat Pak, senang tidak tinggal di masjid coba. Baitu kulli taqi. Takaffalallah, Allah. Allah menjamin, Allah siap jadi kafilnya Pak, mengawal kita Allah ini. Liman kana masjid baita, yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, sebagai rumah keduanya, bil amin, akan dibuat aman Pak kehidupan sampean. Waruh, dibuat tenang jiwa sampean. Wal jawas al-sirat, nanti ketika berjalan di siratnya Allah pada hari kiamat, dan semua kita akan melewati suatu dimudahkan oleh Allah. Ila ridwani, sampai berjumpa dengan ridhonya Allah, wa ila jannatihi na'im, dan nanti masuk surganya Allah penuh dengan nikmat lewat masjid. Berbahagialah dengan yang terlibat Pak. Monggo sampai tidak bisa terlibat secara fisik Pak. Ya. Terlibat untuk memakmurkan dengan ibadahnya. Pastikan sampai masuk masjid, saya ingin terlibat beramal saleh di sini. Jemaah sekalian, apa ya? Bersihkannya, merapikannya, jangan rugi masjid Pak. Ada juga orang datang ke masjid, ada kepentingan masanya. Tidak, saya ingin menghidupkan masjid, bukan mau hidup di masjid. Penting ya sekalian. Saya ingin apa? Menghidupkan masjid. Saya tidak ingin hidup di masjid. Apa kontribusi bisa saya berikan kepada masjid ini ya sekalian? Dan rasakan Pak, sampean pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, aib dulu Pak, apabila tetangga dengan masjid kemudian sampai ada masjid. Sampai Nabi mengingatkan kepada kita ya, la salata li jaril masjid illa fi masjid. Tidak sempurna orang yang bertetangga dengan masjid kemudian
Tidak sempurna salatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali harus di mana? Di masjid. Kalau ulama yang ekstrim Pak, tidak sah salatnya. Dengar suara azan kemudian tidak berangkat ke masjid, tidak sah salatnya di rumah itu. Yang ekstrim Pak. Kita ambil tengah-tengah ya. La salat li jalil masjid, tidak sempurna. Nafyul kamal namanya Pak, tidak sempurna. Tidak sempurna orang yang bertetangga dengan masjid kecuali salatnya harus di mana? Sambil tahu ya. Sambil Pak ketika berwudu di rumah, usahakan wudunya di rumah Pak ya, jangan di masjid. Ya, biar takmir tidak banyak mikir mengeluarkan uang. PDM-nya jemaah sekalian. Dan maksudnya kita untuk di rumah Pak. Wudu itu di rumah. Man tawadda'a fi baitihi, ini disebut sama Nabi Pak. Kemudian dia salat sunatul wudu di rumahnya. Salat qabliyah zuhur, qabliyah asar di rumahnya jemaah sekalian. Terus berangkat ke masjid. Setiap langkah itu diangkat derajat kita Pak. Langkah berikutnya dihapus dosa kita. Kalau bawa motor Pak, setiap satu putaran diangkat dari kita Pak. Putaran berikutnya dihapus dosa kita. Kalau 2 putaran Pak, 2 derajat, 2 penghapusan dosa. Semakin jauh semakin banyak manfaat yang kita rasakan ketika kita memakmurkan masjid ini, Masjid Bapak ini adalah kalau bahasa lainnya kalian yang membuat sampai nanti Pak di badan mahsyar di mana orang kepanasan sampai tidak kepanasan. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, gelisah kalau tidak salat di masjid, pasti mendapatkan jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama masyarakat muslimin dikatakan sampai kalau sumpah banyak masalah, termasuk Pak sampai pas kerja di kantor Pak, tidak terkejar pekerjaan kantor, berani merasa banyak tekanan, tutup Pak laptopnya, berbahagia wudu, datang ke masjid dekat dengan kantor, salat 2 rakaat di situ, angkat tangan sampai ya Allah, Nabi-Mu yang mengatakan man kharaja ila masjid fahuwa dhaminun ala Allah. Orang yang keluar menuju masjid, dia curhat semua urusannya kepada Allah di masjid, di rumahnya. Orang itu dalam jaminannya Allah SWT. Sampaikan Pak budak-budak sampean semuanya kepada Allah. Jangan sumpah sampai ke mall, sumpah sampai ke kafe Pak. Sebagai sumpah minimal duit habis Pak. Ya kan? Terus ketemu dengan orang yang gak tahu sumpah datang ke masjid Pak. Hatta juga ada masalah keluarga. Ada gesekan kesalahpahaman dengan istri, ibu ada kesalahpahaman dengan suami, datang ke masjid, curhat pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Pak, solusi kita jemaah sekalian. Masjid bisa menyelesaikan semua masalah kita. Dan itu Nabi mengatakan kepada kita ya sekalian. Oke, sudah mau isya. Yang terakhir apa jemaah sekalian? Wa man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah. Setiap orang yang keluar niatnya mencari ridhonya Allah di jalan Allah, orang itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, monggo mainkan hati kita terus menerus bahwa apa yang saya perbuat ini saya hanya mencari ridhonya. Takmir di sini, mohon maaf, ayo jangan bangga-bangga jadi takmir Pak. Saya begini sudah selesai. Saya di masjid, saya juga ketua takmirnya. Saya serahkan pada anak muda semua. Seperti Pak, saya juga bukan rektornya. Saya serahkan kepada anak muda. Kita kata hatinya makanya. Rasanya pingin Pak akan tampil terus. Apalagi ada masjid di depan rumah. Tapi kita tahan. Karena kadang-kadang sering tampil itu merusak hati juga. Kalau perlu sampai bermain di belakang layar, tata hati sampean bahwa apa yang saya perbuat ini saya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Nabi, innamal a'malu binniyat. Amin. Mudah-mudahan Pak ayo tata hati. Saya memakmurkan masjid ini karena Allah. Bukan karena ini diapresiasi sama orang. Saya paham. Tampil ini menghadapi 2 kendala. Kendala pujian sama kendala cemoohan. Ya, kalau pujian Pak, wah hebat ini.
sampai tuntas dari musola menjadi masjid. Orang memuji Pak, rasanya teringat tambah lagi gitu. Jadi ini jebakan-jebakan setan. Kalau mereka gitu, astagfirullah. Pasang saya bisa begini yang menggerakkan Allah. Saya mencari ridho ya Allah, bukan pujiannya orang. Sebagaimana kami juga harus siap-siap Pak. Ada orang yang tidak suka dengan kita. Ya, mencemooh Pak. Ya, apalagi yang mencemooh itu Pak tidak suka dengan kita memang dari awal zaman sekalian. Yang biasanya mencemooh Pak tidak pernah ke masjid juga. Dikritisi terus Pak. Saya tidak takut sama kritikannya orang, yang penting saya tidak dicela oleh Allah. Saya tidak takut sama cemoohan orang, yang penting saya tidak dicemooh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mainkan hati kita jemaah kalian. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kata Pak masing-masing hati kita, Pak. Apa yang saya perbuat ini saya hanya mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Saya hanya takut pada cemoohan Allah, bukan cemoohan manusia. Selama saya berada di garis benar, kata hati kita. Termasuk saya di sini Pak berbicara begini, apa yang saya cari jemaah kalian? Saya ingat ikhlas ini Pak, mainan hati. Halo, ikhlas ini mainan apa? Mainan hati. Yang tahu hati kita siapa? Orang lain. Ya, hatta malaikat pun tidak tahu Pak, ikhlas itu tidak. Malaikat hanya mencatat bahwa kita beramal saleh, tapi nanti diterima atau tidak urusan sampean dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membohongi diri kita sendiri. Apa yang kita cari di dunia ini? Karena Allah atau karena siapa? Kalau semuanya serba Allah, kelola kata-kata itu. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah Rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, pengorbananku, jihadku, dakwahku, amal salehku, hidup dan matiku, saya hanya mencari apa? Ridhonya Allah. Kalau ini Pak sampai kaitkan semuanya dengan Allah, sampai dengan Allah SWT. Ibu-ibu di rumah, pastikan saya masak karena Allah atau karena siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak mendidik anak, menyekolahkan anak, bayar SPP sekian banyak, itu karena Allah atau karena siapa? Mainkan terus begitu Pak. Ini kewajiban. Tidak boleh kemudian kita ngoceng-ngoceng apa ngoceng ini Pak. Mungkin kebaikan kita. Mama ini kurang apa sama kamu? Ya kurang ikhlas, sudah. Bapak ini kurang apa? Sudah sekolahkan yang baik-baik, begini kamu. Habis Pak pahala kita itu. Mainkan apa yang kita kerjakan semuanya ini jemaah sekalian, selama itu baik pekerjaan yang wajib, yang sunnah, yang mubah pun kaitkan. Saya juga tidur karena Allah, saya juga minum karena Allah, saya berolahraga karena Allah. Apapun Pak, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langkah-langkah kita semua nanti akan diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam domanatullah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi, jaga kebutuhan rumah tangga kita. Ya, jangan bermasalah dengan istri, jangan bermasalah dengan suami, jangan bermasalah dengan orang tua dan jangan bermasalah dengan mertua, jangan bermasalah dengan kakak, adik, jangan bermasalah dengan ipar-ipar kita. Ini keluarga besar. Jangan bermasalah dengan ponakan-ponakan kita, dengan paman-paman kita. Pastikan keluarga kita utuh karena Allah SWT. Sampai dijamin oleh Allah SWT. Terus yang kedua apa? Makmurkan masjid. Jadikan masjid rumah kedua sampean. Sampai masuk masjid Pak, risih kalau kotor. Masuk masjid Pak, apa yang kurang? Sampaikan kepada Pak. Kalau bisa Pak, selesaikan sendiri. Takbir, wajib masjid, cukup kepanasan, kurang AC. Bagi yang mampu Pak, keseru, langsung belikan AC. Tapi barangkali butuh rak untuk Quran, berlomba-lomba. Niatkan semua Pak, masjid rumah kerja saya. Terus yang ketiga, tata apa? Niat kita. Apa yang saya perbuat ini saya hanya mencari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, wahfadna bil Quran, وأكرمنا بالقرآن واهدنا بالقرآن وصدقنا بالقرآن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء
الجليل. اللهم إنا نسألك الاستقامة والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما لا تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا جميعا. ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.